Ya, syarat untuk monetisasi di tahun 2026 sekarang udah dipermudah ya, karena untuk monetisasi dulu beda ya. Kalau kita mau monetisasi di Facebook, gitu kita kejarnya dari POD ya, kejar video panjang ya, terus buat apa namanya, buat voiceover sendiri ya, terus live streaming, foto, teks cerita semua diposting teman-teman ya, untuk mendapatkan syarat monetisasi. Dan alhamdulillah bisa terbuka fitur monetisasinya sebelum yang sekarang ya. Sekarang kan 300.000 tayang itu sudah memenuhi syarat. Kalau sudah terpenuhi nanti akan ditinjau dan akan apa namanya, dicek oleh si Facebook. Ketika konten-konten kita layak untuk dimonetisasi, nah di situ teman-teman akan mendapatkan syarat undangannya. Karena kalau untuk di tahun 2026 buat konten itu harus ramah dengan pengiklan ya, ramah dengan pengiklan, supaya si yang beriklan di Facebook itu dia apa namanya, menempatkan iklannya di tempat-tempat yang ramai seperti itu. Nah cuman para pemula juga kebingungan ya untuk ngejar 300.000 tayang itu seperti kayak gimana sih ya. Karena kalau seandainya kita pas posting sebelum ada syarat 300.000 itu apa namanya, diulang lagi ya, kita ngonten sebelumnya kan itu udah posting tuh, terus kita posting lagi. Nah yang postingan terbaru itu dikumpulkan di 300.000 itu, jadi akumulasinya nanti akan dihitung ketika tayangan foto berapa, POD berapa, terus live streaming berapa tayangannya, itu diakumulasikan di 300.000 tayang itu. Jadi masih bisa apa namanya, dikejar dengan postingan-postingan itu. Jadi buat teman-teman yang masih ngejar monetisasi untuk di tahun 2026 itu lebih dipermudah lagi ya, karena ada syarat 300.000 tayang itu kan. Dulu nggak kayak gitu ya, kita hanya apa namanya, buat konten FYP terus diundang sama Facebook itu juga masih random ya, masih acak-acak. Nah cuman dulu nggak kayak gitu ya, kita posting POD, foto, teks cerita semua diposting, lalu kontennya juga nggak ada yang FYP lah, paling banter itu 1.000 ya, paling banter 1.000 2.000 lah, 3.000 ya untuk postingan. Enggak kayak suhu-suhu di luar sana postingannya bisa ratusan ribu ya, bahkan ada yang jutaan. Nah di situ apa namanya, untuk syarat monetisasi terbuka karena kita buat kontennya random teman-teman ya. Di awal-awal konten kita buat random, lalu kita evaluasi lagi, ternyata nggak seperti seram yang dibayangkan oleh pemula ya. Nah, seseramnya kayak gimana sih Bang? Ya kayak gini ya, kita kan buat konten tuh harus FYP dulu, harus memenuhi apa namanya yang disyaratkan oleh Facebook. Padahal nggak kayak gitu dulu Mah ya, kita posting yang penting original, tidak ada pelanggaran dan itu juga memenuhi syarat untuk pengiklan. Nah, disitulah kita mendapatkan fitur monetisasinya terbuka dan undangan itu masuk ke kita, ke akun ada notifikasinya, dan sebelum ada tanda-tanda akun kita terbaca dan diundang oleh Facebook, akun kita tuh dikenal oleh algoritmanya akun apa namanya, disebutnya akun kreator asli. Nah, seperti itu ya, kreator asli. Nah, setelah ada kreator asli kita langsung 2 hari lah, 2 hari baru mendapatkan informasi bahwa eh, aktifkan fitur monetisasi kontennya seperti itu. Jadi dulu kayak gitu ya, dulu kita ada notifikasi konten kreator asli dulu. Nah kan kita awal-awal konten random ya, random re-upload juga banyak pelanggarannya, pokoknya kita hapusin semua, kita hapusin video-video orang lainnya. Ketika kita dulu main di berita ya, konten berita upload kita hapus. Nah setelah kita hapus video-video yang lama, baru kita posting lagi, baru posting konten original yang disarankan oleh Facebook. Karena buat konten autentik, jadi akun autentik itu ketika kita berkomentar 8 video, nonton sampai full, tidak disingkat-singkat. Nah setelah nonton full baru berkomentar, kita mendapatkan distribusi. Ketika kita hanya like-nya, hanya share, itu hanya interaksi saja dicatatnya. Tapi kalau kita berkomentar di dalam video tersebut, kita namanya berkontribusi terhadap akun lain dan kita akan mendapatkan distribusi ke non pengikut atau disebarluaskan. Apalagi kalau postingan kita masuk ke beranda sendiri,
konten yang disarankan. Nah, seperti itu sebutnya konten yang autentik teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kita posting terus di halaman beranda tidak ada muncul konten yang disarankan untuk Anda, berarti konten kita belum direkomendasikan keluar ya, masih apa namanya, di dalam video kita, di profil kita. Padahal kalau seandainya kita scroll ke beranda itu ada muncul konten yang disarankan untuk Anda. Nah, seperti itu. Nah, kita nanti akan posting ya konten yang disarankan untuk Anda. Itu syarat untuk menjangkau ke non pengikut seperti itu. Jadi syarat untuk monetisasi di tahun 2026 sudah dipermudah lagi. Yang penting fokus aja posting video, foto, teks, cerita. Nanti kalau setiap postingan itu rame, itu diakumulasikan di 300.000 tayang itu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, untuk di tahun 2026 sudah lebih mudah lagi, nggak kayak dulu ya. Dulu nggak apa namanya, nggak jelas untuk syarat monetisasi seperti kayak gimana, dan kita juga masih bingung. Ternyata live streaming, sering kita live streaming, terus POD semualah diposting di postingan itu. Jadi nggak ada kata apa namanya fokus di video, enggak, semua diposting yang awal-awal konten di Facebook ya. Dari foto, cerita, kan cerita mah dibagikan otomatis ya. Nah, terus foto, terus live streaming ya setiap hari. Yang penting kita ngisi luang aja waktunya, nggak terlalu harus apa namanya berjam-jam, nggak juga. Paling durasi 15 menit lah, 15 menit atau setengah jam kita ngobrol apa namanya, membuka wawasan sama penonton. Kadang ada yang masuk keluar itu nggak apa-apa lah, nanti juga dihitung ya setiap postingan yang kita posting itu di live streamingnya. Nah, kenapa live streaming penting? Live streaming penting banget ya untuk memastikan bahwa akun kita aktif, bahwa akun kita bukan robot ya, akun kita tuh akun yang real ya. Jadi banyak yang apa namanya mengatasnamakan akun-akun palsu, fake ya, itu namanya dia nggak berani live streaming. Nah, justru dari live streaming ini konten-konten yang benar-benar kita upload itu hasil karya kita sendiri seperti itu. Jadi jangan disepelekan untuk live streaming teman-teman ya, untuk membaca algoritma bahwa sistem akun kita itu aktif, akun kita bukan robot, akun kita bukan palsu seperti itu. Jadi itulah untuk apa namanya syarat supaya akun kita autentik. Nah, berkomentar ya teman-teman, jadi ada juga berkomentar. Kenapa setiap kita berkomentar relevan sesuai video dan sampai pulangnya bawa pasukan, itu tadinya nggak percaya ya, karena kita riset sendiri ya, bukan kata orang lain. Kita riset, kita ngomong di depan ini, kita berkomentar dulu ke akun-akun lain ya, karena kita juga masih ingin menjangkau jangkauan luas ke non pengikut. Nah, ketika sudah menjangkau ke jangkauan luas non pengikut, cuman ada PR lagi di umur 45 sampai 50, itu beda lagi penyampaiannya. Kadang ada yang harus diutuakan, harus ada bahasa apa namanya, kalau seandainya di penyampaian bahasa itu lebih enak lagi lah ke orang tua mah seperti itu. Jadi kita juga masih menyortir mana yang sesuai relevan, sesuai yang disukai audiens atau penonton. Kita nggak pernah tahu, hanya penonton aja yang tahu ya. Kita hanya kemas aja kontennya lalu posting. Ketika ada yang suka berarti di situ audiens kita, kalau ada yang skip berarti belum targetnya. Seperti itulah, karena untuk meriset akun-akun yang disukai penonton atau video yang disukai penonton, kita nggak pernah tahu ya. Yang penting posting aja dulu, kemas aja dulu, nanti evaluasinya kalau ada yang rame berarti di situ yang disukai penonton. Seperti itulah jadi konten di Facebook ya, nggak kayak di media sebelah, paling gampang ya insya Allah. Karena untuk cara kerjanya pun masih apa namanya, masih cuman pakai live streaming, pakai POD juga udah kekejar ya 4.000 jam tayang. Nah, seperti itu. Jadi untuk di media sosial seperti YouTube ya, itu nggak sulit kayak di Facebook ya. Di Facebook benar-benar harus dituntut untuk berkontribusi dulu, berkomentar dulu, atau buat konten yang menarik dulu ya. Kalau misalnya di Facebook, di YT ya, nah, buat konten upload rame ya seperti itu. Itu anehnya seperti apa namanya, di Facebook itu nggak semudah yang dibayangkan ketua ya. Pokoknya itulah. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin main di Facebook,
harap sabar, fokus di satu tema aja lah. Karena kemarin juga kita masih mikir-mikir mau dibawa kemana nih akun yang udah monetisasi tapi belum bisa menghasilkan juga. Otomatis ya apa yang kita bisa, apa yang kita mampu sampaikan aja di sini karena nggak bisa apa namanya, mengikuti kayak orang lain ya buat konten drama, komedi, atau itu harus ada partner ya, ada lawan ininya ya, lawan mainnya, karena semua juga punya jadwal tersendiri, terus sibuk sendiri dan punya kegiatan masing-masing, dan itu yang paling disulitkan ya untuk para kreator untuk bikin konten hiburan seperti itu. Jadi hiburan juga masih terkendala di jam kerja teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa fokusnya untuk menyampaikan hasil-hasil riset dari postingan Facebook ini ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada salah satu kenapa nggak ngonten di outdoor, kenapa nggak di di luar. Nah, salah satunya kendalanya kita masih bekerja juga teman-teman ya. Jadi fokusnya di Sabtu Minggu juga buat kontennya masih banyak kendala juga ya, masih banyak halangan ya. Otomatis kita ngeriset akun aja lah di sini sampai monetisasi terbuka seperti kayak gimana, dan untuk di media sebelah seperti kayak gimana, beda treatment lah. Karena untuk akun media sosial di Facebook beda banget ya guys, beda banget bener. Mungkin kita harus banyak belajar juga ke para susu yang di luar sana, mungkin ada beberapa faktor karena untuk durasi itu pengaruh pisan ya, pengaruh banget guys, pengaruh. Kalau misalnya postingan kita di bawah 10 detik ramai, tapi kalau di atas 1 menit 2 menit 3 menit ke atas itu sulit banget kalau enggak terlalu jago-jago amat ya buat konten storytellingnya, karena itu salah satu faktor yang menyebabkan kita tuh terkendala di video panjang teman-teman ya. Karena kalau misalnya di video panjang kalau nggak menyampaikan informasi atau vlog ya seperti itu juga butuh waktu yang luang juga ya, karena kita berarti waktu ini ya guys, berarti waktu liburnya cuman Sabtu Minggu, terkendala juga banyak ya, pokoknya namanya juga dunia nyata ya. Saking sibuk-sibuknya tapi tidak menutup kemungkinan untuk berkarya di Facebook itu banyak ya, bisa pakai edukasi, motivasi, bisa pakai hiburan, bisa pakai waktu luang di waktu hari liburnya seperti itu ya. Banyak ya para kreator juga sibuk banget, mungkin banyak yang terkendala di waktu, tapi disitulah dituntut untuk menjadi konten kreator, bisa menyempatkan waktu luang yang kita mampu ya, kita buatkan aja di sini ya, karena nggak ada salahnya untuk evaluasi kontennya supaya berkembang, mendapatkan penghasilan dari Facebook ini, karena salah satunya itu ya. Karena banyak para kreator juga tidak menutup kemungkinan nggak dituntut untuk jadi artis lah, yang penting bisa menutupi finansial kita untuk lebih baik lagi, lebih berkembang lagi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya fokus kita targetnya untuk mendapatkan cuan ya benar ya, otomatis kita kan pengen mendapatkan cuan, karena banyak yang dikorbankan seperti seperti kuota, waktu, tenaga, pikiran semua dicurahkan di postingan itu ya. Otomatis harus ada benefit yang kita ambil juga teman-teman. Jadi jangan sampai capek-capek tapi tidak menghasilkan juga, itu yang salah ya. Jadi pastikan fokus aja, yang penting original, konsisten, satu tema, dan kejar impiannya dengan monetisasinya. Karena untuk posting foto juga ada doodle-nya, cerita ada doodle-nya, terus POD live streaming juga ada doodle-nya seperti itu ya. Jadi itulah yang untuk informasinya, semoga bermanfaat. Dan untuk syarat monetisasi tadi sudah disampaikan ya di poin pertama, penting 300.000 tayangnya harus terpenuhi dulu. Ketika sudah terpenuhi, teman-teman sabar, nanti akan ditinjau oleh Facebook. Nah, ketika sudah ditinjau, nanti teman-teman akan diundang, syarat monetisasinya aktifkan. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan penghasilan ketika sudah posting lagi. Karena kalau sana yang kemarin rame itu nggak dihitung ya, nanti pas dihitungnya pas sudah monetisasi baru dihitung ya seperti itu. Jadi itu informasi yang bisa kami sampaikan, semoga cerita ini bisa memberikan motivasi juga, semangat untuk teman-teman yang masih lemah mulai ya, masih belum semangat bikin kontennya karena nggak ada cara lain selain posting, evaluasi, dan konsisten fokus satu tema seperti itu ya. Siapa di sini yang masih belum mendapatkan fitur monetisasinya, boleh diskusi aja di sini ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.